Di mana Azat? Syukurlah aku menemukanmu, Azat. Aku mencarimu kemana-mana, Azat. Apa yang kau lakukan? Lihat tanganmu. Tanganmu terbakar. Itu bukanlah hal yang paling penting, Azat. Yang terpenting aku memasangkan jimat ini padamu. Sini. Tidak, Mahira, tidak. Apa maksudmu tidak? Dengan ini kau bisa menyingkirkan iblis dalam dirimu, Azat. Kau harus memakai jimat ini sampai malam berikutnya di bulan biru. Percayalah padaku, jimat ini berfungsi. Kau bisa menjadi manusia kembali dan kau bisa menyingkirkan iblis ini. Iblis itu sudah menjadi aku sekarang. Kau tidak bisa memisahkannya dariku. Berhentilah memaksa, Mahira. Seluruh hidupmu ada di depanmu. Cari orang lain sebagai pendampingmu. Kau mengatakannya sekarang. Mulai sekarang jangan berkata begitu. Jangan berpikir untuk mengatakannya. Azat, aku melakukan ini untukmu, untuk diriku, untuk cintaku. Kalau kau bisa hidup seperti manusia biasa dengan melakukan semua ini, lalu apa masalahnya? Kita melakukan semua ini untuk cinta kita, Azat. Berhentilah bermimpi, Mahira. Ini tidak akan terjadi. Cobalah mengerti, aku mohon. Azat. Tidak, Mahira. Mahira! Kenapa kau lakukan ini, Mahira? Kenapa kau tempatkan hidupmu dalam bahaya? Untukmu. Jika terjadi sesuatu padamu, aku tidak akan bisa memaafkan diriku sendiri. Dan meskipun aku bisa menjadikan manusia seutuhnya, kalau aku tidak mencoba, aku tidak akan pernah bisa memaafkan diriku. Saat harapanmu itu pupus, maka semuanya akan sangat menyakitkan bagi dirimu. Kau tidak tahu tentang keajaiban Tuhan. Lihat. Lihat lukamu itu. Lukamu sembuh seketika, bukan? Artinya jimat ini sudah mulai bekerja, Azat. Lihat. Kau berubah menjadi manusia normal. Karena butuh waktu untuk menyembuhkan luka manusia. Azat, lakukan untukku. Cobalah beri dirimu kesempatan. Percayalah padaku. Hatiku mengatakan bahwa kau bisa disembuhkan. Bagaimana ini mungkin? Tidak. Ini tidak mungkin. Bila adakan mesra kalian sudah selesai, bolehkah kami bicara dengan kalian? Kami ingin membicarakan tentang pernikahan kami. Pernikahan mungkin merupakan ritual. Tapi itu adalah janji seumur hidup. Aku bertaruh. Semua impian tentang pernikahanmu, aku dan kakakmu akan mencoba yang terbaik untuk memenuhinya. Kami akan menikahkanmu dengan pesta yang sangat meriah. Bagus, Mahira. Hari-harimu di rumah ini sudah terhitung. Penuhilah banyak tanggung jawab yang kau inginkan. Ini kepura-puraan istri yang baik yang kau kenakan untuk membuatku cemburu. Hanya akan menguntungkanku. Kau bahkan tidak akan menyadari. Dan aku akan menjadikan Azatmu milikku. Kau tidak akan pernah bisa memperbaiki jalanmu. Aku bisa mengerti bahwa kau harus merencanakan dan merancang seperti yang kita bicarakan. Tapi aku tidak akan pernah membiarkan taktikmu berhasil. Tidak pernah sampai malam bulan biru. Dan bahkan aku tahu cara untuk menghentikanmu. Kenapa kau melayani kakak ipar? Kan ada pelayan. Tidak apa-apa.
Kalau kau menyiapkan makanan untuk banyak orang, maka rasanya akan berlipat ganda. Dan Samir akan segera menjadi menantu. Dan aku harus menjaganya. Ini kau juga makan. Kakak ipar, tolong jangan diberi mentega. Aku tidak ingin gemuk sebelum menikah. Kau tidak ingin bersinar di hari pernikahan? Jika tidak makan ini, bagaimana akan bersinar? Apalagi mentega, sangat baik untuk kesehatanmu. Ayo dimakan. Tidak, tidak. Aku tidak mau. Kenapa? Kau juga harus makan ini untuk menjaga kesehatanmu. Kau punya banyak begitu tanggung jawab. Makanlah. Tidak, aku tidak mau. Jangan. Oh, maaf, aku tidak sengaja. Awas. Tidak apa-apa, tidak masalah. Lepaskan. Aku akan mencucinya. Kalian makan saja. Aku pasti akan memberi pelajaran pada Mahira terkutuk ini. Tapi sebelum itu aku harus membuat Azat malam ini sendirian. Gadis bodoh. Dia menghujani cinta pada Azat dan keluarganya. Tapi dia tidak tahu bahwa dia menembak dirinya sendiri di kakinya. Kau sudah menciptakan situasi, Mahira. Tapi sekarang aku yang akan memanfaatkannya. Seperti Mahira. Cincinku. Mahira. Berani sekali kau mencuri cincinku. Kau tidak bisa menghentikanku dengan melakukan ini. Kau sudah lupa siapa aku. Kau penyihir yang memiliki banyak kekuatan. Kekuatan jahat. Dan sebenarnya penyihir itu tidak punya otak. Sekarang katakan sesuatu padaku. Apakah semua penyihir sebodoh dirimu? Entah penglihatanmu yang lemah, atau kau memang bodoh. Aku memiliki cincinku. Bukan cincin. Kau memiliki kotak ini. Tidak. Ini tidak boleh terjadi. Ini sudah terjadi. Aku sudah memberitahumu bahwa kebaikan selalu mengalahkan kejahatan. Azat adalah manusia yang sangat baik. Hatinya sangat mulia. Tapi sayangnya dia telah dirasuki oleh iblis. Tapi sekarang tidak ada yang bisa menghentikan Azat dari membebaskannya dari kejahatan jahat. Sekarang pada saat kau mencari yang mana cincin yang sebenarnya dan mana yang tidak, kau akan menjadi tua. Tidak.
Aku telah melihat keberuntungan berpihak pada iblis. Itu sebabnya kali ini aku tidak ingin mengambil resiko. Aku akan menghancurkan akar penyebabnya. Kau tidak bisa lakukan ini. Mahira, kau pikir kau sangat pintar ya? Tapi kau tidak ada apa-apanya dibanding aku. Kau pikir kau bisa menghadapi aku? Menjadi manusia pada saat itu. Bagaimana kau bisa mengalahkanku? Apa kau punya kekuatan? Jadi bagaimana kau akan mengalahkanku? Dengan keberanian. Kau tidak membutuhkan kekuatan ketika kau memiliki keberanian. Dan juga keyakinan. Aku tahu bahwa cinta yang aku dan Azad bagi itu benar. Dan setiap kekuatan di dunia ini akan kalah dari cinta sejati ini. Aku akan menyelamatkan cintaku dari setiap mata jahat. Benarkah? Tapi bagaimana kau akan menghentikanku? Hah? Dengan jimat itu? Apa arti jimat itu bagimu? Apa hanya seutas benang? Tapi ingat, ketika niat dari orang yang mengikatnya dan anugerah Tuhan digabungkan menjadi satu, kemudian menjadi jimat. Aku bertaruh. Aku akan mengalahkanmu berdasarkan keyakinan ini. Baiklah, kalau kau merasa dengan mengikat jimat itu, Azad akan menjadi milikmu di malam bulan biru berikutnya, kau bisa menunggu. Tapi sayangnya, penantianmu tidak akan lengkap. Karena mulai malam ini, Azad akan menjadi milikku. Kau tahu kenapa? Karena mulai hari ini Mahira akan ada di rumah ini. Tapi kau tidak. Aku akan tinggal di sini sebagai Mahira. Aku tidak akan biarkan itu terjadi. Aku tidak akan membiarkan Azad sendirian. Aku tidak akan membiarkanmu mendekatinya. Apa kau mengerti? Azad akan mendekatiku. Sangat dekat hingga kami menjadi satu. Malam ini tepat jam 9, suamimu akan menjadi milikku. Kau memang istrinya, tapi aku akan menghabiskan malam pertama dengannya. Dan kau tidak akan bisa melakukan apapun. Ini adalah permainanku, Mahira. Aku akan menang. Sementara kau sendiri akan mati. Apa yang kau ketahui tentang dia? Katakan. Nyonya Begum, dia sudah tewas. Dia tidak boleh mati tanpa menjawab pertanyaanku. Jawab aku. Jawab aku. Dia itu sudah tewas. Sekarang dia hanya bicara di hadapan Yang Maha Kuasa. Aku yakin sekali dia pasti punya petunjuk. Nyonya Begum, ayo kita pergi. Ayo Nyonya, kita pergi. Ayo jawab, angkat. Kau harus menolak jika tidak ingin bekerja. Kau seharusnya mengirimnya kemarin. Kami masih belum menerimanya. Sebenarnya dia
agak sedikit kurang sehat, Tuan. Itu sebabnya ada sedikit keterlambatan. Tapi besok pekerjaanmu akan selesai. Aku tidak percaya dengan apa yang kau katakan. Seperti yang kukatakan, pekerjaanmu pasti akan selesai besok. Datang dan ambil barangmu besok. Kau tahu kemana kau harus datang, bukan? Ya, aku tahu. Aku harus datang ke sana 7 kali dalam 1 bulan terakhir. Apa bisa tolong kau ulangi untuk jaminanku? Aku bilang aku tahu alamatmu. Aku telah melihat semua toko di jalur Teli dari Madhavpura. Jalur Teli Madhavpur. Nyonya Begum. Kenapa Afrin mengatakan bahwa aku tidak akan berada di sini? Dia pasti merencanakan sesuatu. Aku harus memperingatkan Azad. Dan aku harus membawanya ke suatu tempat yang jauh sampai malam bulan biru. Azad, Azad, kita harus keluar sekarang juga. Tinggalkan rumah ini sekarang juga. Pergi kemana? Jangan banyak tanya, aku akan beritahu nanti. Ayo ikut aku. Tapi kita mau Sudah kemana? ikut saja, nanti aku jelaskan. Kita harus pergi dari sini. Kenapa kau begitu khawatir? Ada apa? Nanti akan aku beritahu. Sekarang tidak ada waktu. Ayo cepat. Hari ini toko tutup. Bahkan penjahitnya belum datang. Datang lagi besok. Jangan coba-coba bergerak, atau aku akan membunuhmu. Siapa kau? Apa yang kau inginkan? Jangan pikir aku ini sendirian. Sebentar lagi anakku akan datang. Putramu tidak akan datang. Aku akan mengajukan pertanyaan, dan kau hanya akan menjawab. Katakan, apa yang kau ketahui tentang pria dengan 7 jari? 7 jari? Ya, anak laki-laki dengan 7 jari. Di mana dia? Katakan padaku cepat atau aku akan membuatmu menyusul putramu. Aku mengerti. Jadi, kaulah yang bertahun-tahun lalu... Ya, akulah orangnya. Aku telah menyerahkan anak laki-laki itu pada putramu. Dia sudah mati saat itu. Bayi ini sudah tidak bernyawa. Bawa dia ke suatu tempat dan kubur dia. Dan ingat, tidak boleh ada yang mengetahuinya. Katakan padaku di mana dia? Orang yang diberkati oleh Tuhan tidak bisa mati. Bayi itu tidak mati. Dia masih hidup. Aku membesarkannya sampai beberapa tahun. Dan kemudian aku memasukkan anak kecil itu ke panti asuhan. Apa? Ada fotonya di sana.
Tapi yang mana dia? Aku tanya padamu, yang mana dia? Bangun! Bangun! Katakan padaku, yang mana dia? Katakan padaku atau aku akan membunuhmu. Aku belum pernah melihatnya. Aku buta, Nak. Kainat, Kakak, apa kau lihat Mahira? tidak. Aku belum melihat Mahira. Dia pergi tidak memberitahu, di kamarnya juga tidak ada. Dia pasti ada di suatu tempat. Azad, Afrin ingin memisahkan kita berdua. Aku tidak tahu apa yang dia rencanakan sekarang. Tapi dia pasti merencanakan sesuatu yang sangat jahat. Tidak aman di rumah ini. Kalau kita tetap di sini, dan kalau kita tidak segera melakukan sesuatu, maka Afrin akan menjebak kita. Sekarang cepatlah. Ya Tuhan, Nyonya Begum, kenapa Nyonya meninggalkan kami? Apa Nyonya tahu anak laki-laki di sini menatap tubuhku? Dan pemuda itu aku yakin belum pernah melihat sosokku yang menakjubkan ini. Lagi pula aku ini sangat lembut. Ya. Mereka terpesona saat melihat sosoknya yang menakjubkan. Hei, Bibi, kau jangan mengolok-olokku seperti itu. Oh ya, ngomong-ngomong, apa Nyonya sudah dapat informasi? Iya. Hah? Apa yang kau temukan, Nyonya Begum? Bayi ini sudah tidak bernyawa. Bawa dia ke suatu tempat dan kubur dia. Bayi itu tidak mati. Dia masih hidup. Ada fotonya di sana. Nyonya Begum, ayo pergi dari sini. Aku tidak suka tempat ini. Nyonya kan bilang kalau Nyonya harus menghadiri lelang itu. Aku tidak ingin kemanapun. Nyonya bilang kan itu acara yang sangat penting. Apalagi pria seksi dan tampan akan hadir di sana. Penyelenggara mengatakan begitu. Beberapa orang terkaya negara juga akan datang ke sana. Aku bilang aku tidak ingin pergi kemana-mana. Kenapa kau bertanya terus, Latif? Maaf, Nyonya bilang kan itu acara penting. Lagi pula aku ingin bertemu dengan cowok-cowok keren dan tampan. Aku telah memasukkannya ke panti asuhan. Kemudian aku tahu kalau ada seorang pria kaya yang telah mengadopsinya. Latif, apa yang kau katakan sebelumnya? Aku bertemu cowok-cowok tampan. Sebelum yang itu. Lihat, Nyonya Begum menjadi penggemar dari apa yang kukatakan. Sekarang aku akan merekam semua yang aku katakan. Sebelum yang itu, Latif, apa yang kau katakan tentang orang kaya? Beberapa orang terkaya negara juga akan datang ke tempat itu, Nyonya. Orang kaya. Masuk ke mobil. Oh iya, ayo. Aku bahkan tidak bisa memintanya untuk berhenti. Atau dia akan curiga. Bagaimanapun juga aku harus beritahu Azad. Afrin tidak akan bisa membahayakan kita. Kau benar. Aku mau telepon dulu. Kau bersama aku. Untuk apa kau membawa telepon? Matikan saja.
Ya Tuhan, apa yang harus kulakukan? Kemana dia pergi? Dia tidak memberitahu. Bahkan ponselnya mati. Ini adalah pasar. Di sini dia tidak akan bisa melakukan apapun. Ini kesempatanku untuk kabur. Azat, tolong hentikan mobilnya. Di sini? Iya, aku mau ke pasar dulu. Rupanya kau sudah tahu, aku bukan Azat tapi Afrin. Itulah kenapa kau memintaku untuk berhenti di pasar ini. Apa kau pikir kau sangat pintar, Mahira? Tapi apa gunanya kecerdasan begitu kau jatuh ke dalam perangkap? Azat, aku bilang hentikan mobilnya. Aku mau ke pasar dulu. Baiklah. Ya, datanglah ke Gandhinagar. Siapa yang kau telepon? Apa kau pikir kau bisa membodohiku? Kau pikir kau bisa lolos dengan berhenti di pasar ini? Tidak akan. Lepaskan tanganku. Lepaskan. Tolong bantu aku. Pria itu ingin menyakitiku. Ayo pergi dari sini. Lepaskan Ayo cepat. tanganku. Pergi. Pergi dari sini. Ada apa, Kak? Apa orang ini mengganggumu? Iya. Dia mencoba menggangguku. Tolong aku. Tolong aku. Tolong, jangan ikut campur. Ini masalah pribadi kami. Dia adalah istriku. Dia tidak stabil secara mental. Dia sering mengalami hal seperti ini. Sebaiknya kau diam. Dia berbohong. Jangan dengarkan dia. Berbohong. Dia suamimu, kan? Dia itu bukan suamiku. Aku mohon dengarkan aku. Dia tahu sihir. Dia adalah seorang penyihir. Kau bilang apa? Kau menyebut suamimu penyihir? Kau tidak akan percaya aku, kan? Dia punya cincin yang bisa melakukan sihir. Tunjukkan tanganmu. Minta dia untuk menunjukkan tangannya. Tangannya yang satu berwarna biru. Cepat tunjukkan tanganmu. Tolong Mahira, jangan lakukan ini. Kenapa kau membuat keributan di depan umum? Lihat kan? Dia ingin sembunyikan rahasianya agar kalian tidak tahu. Tunjukkan tanganmu. Kita akan tahu siapa yang berbohong dan siapa yang tidak. Aku bilang tunjukkan tanganmu. Sekarang kalian lihat kan? Lihat tangannya berwarna biru. Dia adalah seorang penyihir. Ini bukan suamiku, percayalah. Apa yang ingin kau tunjukkan pada semua orang? Kau ingin mencemarkan nama baikku di depan umum? Baik. Aku akan beritahu semua orang. Lihat. Dia menyerang tanganku dan melukainya sehingga menjadi biru. Apa kau senang? Kenapa kau berbohong? Tidak ada yang akan mempercayaimu, kau mengerti? Dengar ya, Suami istri bertengkar itu sudah biasa. Sekarang kalian pulang saja. kenapa kau tidak mencoba untuk mengerti? Ayo Mahira. Jangan mendekat. Mundur dan biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Lihatlah, seperti ini waktu seorang istri menagih darah suaminya. Aku sudah bilang dia bukan suamiku. Dia adalah... Hei, apa yang kau Kau lakukan? tidak akan tahu dia. Lepaskan. Tolong aku. Kau salah paham padaku. Ayo, ikut Dengarkan denganku. aku. Lepaskan aku. Ayo, Nyonya, ikut. Ayo. Kami menangkapmu karena kau sudah mencoba untuk membunuh suamimu sendiri. Ayo Dengar, ikut aku. pria itu berbohong. Dia bukan manusia. Dia seorang penyihir. Diam. Dia ini sudah gila. Lebih baik kita masukkan saja ke rumah sakit jiwa. Azat akan mendekatiku, sangat dekat hingga kami menjadi satu. Malam ini tepat jam 9,
suamimu akan menjadi milikku. Dengar, aku akan jelaskan semuanya pada kalian. Sudah, tutup mulutmu. Kalau aku tidak ada, maka Afrin pasti akan menyakiti Azad. Aku harus meloloskan diri dari semua ini secepat mungkin. Tapi bagaimana caranya? Lukisan itu sangat indah, bukan? Sepertinya senimannya telah mencurahkan isi hatinya ke dalamnya. Sepertinya tidak terlalu istimewa. Pamanku membuat lukisan lebih baik dari ini. Orang-orang Lucknow mengenalnya sebagai M.F. Hussain. Baiklah, jadi kau dari Lucknow? Iya, benar. Kami berasal dari Lucknow. Dan suamiku adalah tentara. Dia melakukan tur dan membawaku bersama dalam turnya itu. Oh, begitu. Jadi, anak-anakmu pasti memiliki banyak masalah, bukan? Omong-omong, ada berapa anakmu? Dengar, kami tidak punya anak. Di antara banyak orang, bagaimana cara menemukan orang yang telah mengadopsi anak itu? Mereka pasti sudah sangat tua sekarang. Tidak ada orang tua di sini. Anak itu mungkin ada di sini. Aku harus menemukan seseorang dengan 7 jari. Permisi. Iya. Sebenarnya ponselku ada di dompet dan wrist rating ini tidak bisa terbuka. Jika tidak keberatan, bisa kau membantuku? Tentu saja. Ini. Mungkin akan lebih mudah jika kau membuka sarung tanganmu. Baik, Bu. Sudah. Terima kasih. Mencari anak itu dengan cara ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Apa yang harus kulakukan? Kenapa ponsel Mahira dimatikan? Mahira? Kenapa ponsel Mahira di tanganmu? Di mana Mahira? Azad, hatiku mulai berdebar begitu aku menyentuhmu. Apa itu tidak berpengaruh padamu? Katakan di mana Mahira, kalau tidak. Kalau tidak apa? Kau akan membunuhku? Azad, aku sudah jatuh cinta padamu. Dan sejauh membunuh seseorang, aku bisa membunuh manusia, bukan penyihir. Aku tahu cara membunuh, bukan untuk dibunuh. Aku tahu cara bermain.
Kau jatuh cinta pada wajah ini, bukan? Ini dia. Aku sudah menjadi Mahira. Ini bukan masalah besar bagiku. Ayo, cintai aku. Ada apa? Kau ingin Mahira, kan? Mahira sudah berdiri di depanmu. Azad, kenapa membuang waktu untuk bicara? Mahira juga tidak ada. Dia tidak akan datang menghentikanmu. Jadi kemarilah, tenggelamkan dirimu dalam diriku. Apa yang kau lakukan pada Mahira? Katakan di mana Mahira? Aku tahu, kau punya banyak pertanyaan di hatimu. Tapi peluklah aku sekali saja, dan aku akan menjawab semua pertanyaanmu. Jika kau tidak mau melakukannya, maka kau tidak akan pernah tahu kemana Mahiramu pergi. Aku membawanya dari sini untuk aku bunuh. Tapi sayangnya dia lolos. Apa kau tahu dia menciptakan kejadian di pasar? Tapi aku tidak mungkin kalah. Aku menelpon polisi dan menangkapnya. Dan sekarang Mahiramu di penjara. Beraninya kau! Sekarang aku tidak akan meninggalkanmu ataupun Mahiramu. Azad, sekarang kau ada di bawah kendaliku sepenuhnya. Dan sekarang tidak ada yang bisa menghentikanmu jadi milikku. Aku menyambut kalian semua di sini. Jadi di sini, aku persembahkan kalung yang indah ini. Kita akan lihat berapa banyak tawaran dari orang-orang yang ada di sini. Sekarang hanya ada satu cara. Aku juga harus menawar dalam lelang ini. Anak dengan 7 jari itu mungkin mengangkat tangannya selama penawaran. Dan aku bisa mengenalinya. 5 laks. Hanya 5 lak. Harga yang begitu murah. Baiklah, yang lainnya. 5 lak 1,
5 lak 2, 6 lak. 6 lak. 6 lak 1, 6 lak 2, 8 laks. 8 laks. 8 laks 1, 8 laks 2, 10 lak. 10 lak. Apa ada yang akan menawar lebih tinggi? Tidak ada. 10 lak. 10 lak 1, 10 lak 2. Sepertinya wanita ini memenangkannya. 10. 20 laks. 20 laks. Bagus sekali. Apa ada yang menawar lebih tinggi dari ini? 20 laks 1, 20 laks 2, 20 laks 3, dan dengan ini kalung berlian yang luar biasa ini terjual padanya. Jadi mari kita beri tepuk tangan. Bagi Kan Begum tidak ada yang mustahil. Jadi akhirnya aku menemukanmu.